Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok 5 meliputi Abdul Febul Azam, Deden Hari Supriyanto, Irene Anggraini, Nida Fadila Sani, dan Widya Puspita Yanti. Pada tanggal 28 Desember 2021, kami akan menjelaskan implementasi pengawasan DPD RI terhadap hubungan pemerintah pusat dan daerah. Konten yang akan kami bahas: Bab 1 pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan, metode penelitian. Bab kedua pembahasan meliputi kajian pustaka, analisis masalah dan pemecahan masalah. Bab ketiga penutupan meliputi kesimpulan dan saran. Untuk bab pertama mengenai pendahuluan akan dijelaskan oleh Saudara Deden Hari Supriyanto. Kepada Saudara Deden Hari Supriyanto, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, di sini saya akan menjelaskan latar belakang yang terdiri ada 4 poin. Yang pertama ada bikameralisme. Legislatif Indonesia terdiri dari DPR pusat dan DPD daerah dari sistem legislatif 2 kamar. Jadi bersama DPR, DPD diharapkan menjadi salah satu kamar dari sistem parlemen 2 kamar bikameral dalam format baru perwakilan politik Indonesia. Jika DPR adalah parlemen mewakili penduduk yang diusung partai politik, maka DPD adalah parlemen yang memiliki wilayah atau daerah. Dalam hal ini provinsi tanpa mewakili komunitas, ideologi, atau parpol di daerah, melainkan figur atau orang yang bisa mewakili seluruh elemen yang ada di daerah. Yang kedua ada DPD dalam NKRI. DPD dalam kerangka kesatuan, karena kesatuan tidak adanya pemisah DPR dan DPD. DPD merupakan salah satu wujud nyata keberhasilan reformasi dalam bidang ketatanegaraan Indonesia. Dalam bidang DPD muncul sebagai lembaga baru yang akan mendukung kinerja DPR sebagai lembaga legislatif. Selanjutnya ada pengawasan. DPD memiliki peran pengawasan undang-undang dalam hubungan pusat dan daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. DPD dapat mengajukan ke DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan hubungan pusat dan daerah, dan ikut juga membahas rancangan undang-undang berkaitan hubungan pusat dan daerah. Sehingga DPD memiliki fungsi pengawasan undang-undang yang berkaitan dengan hubungan pusat dan daerah. Selanjutnya, reformasi Orba. Tuntutan reformasi hilangnya sentralistik sehingga lahir DPD check and balance, DPR pusat, dan DPD daerah. DPD lahir sebagai tuntutan reformasi 1998 dengan tujuan menghilangkan negara yang bersifat sentralistik yang secara signifikan menimbulkan kekecewaan daerah terhadap pemerintahan pusat, yang sekaligus indikasi kegagalan pemerintah pusat dalam mengelola daerah sebagai basis berdirinya bangsa ini. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Terima kasih kepada Saudara Deden Hari Supriyanto yang telah menjelaskan bab 1 mengenai pendahuluan. Selanjutnya, bab 2 mengenai pembahasan yang akan dijelaskan oleh Widya Puspayanti dan Irena Anggraini. Untuk kajian pustaka, kepada Widya Puspayanti, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya saya di sini akan menjelaskan mengenai kajian pustaka, yaitu akan menjelaskan mengenai pengertian implementasi, pengertian pengawasan, dan apa itu fungsi DPD dan kewenangan DPD. Next slide. Selanjutnya yaitu saya di sini akan menjelaskan mengenai implementasi. Secara terminologi, implementasi merupakan terjemahan dari terminologi atau terminologi implementation yang berasal dari kata kerja to implement, membawa ke suatu hasil untuk melengkapi dan menyelesaikan. Kemudian menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi
Van Meter dan Van Horn menyebutkan implementasi sebagai proses, maka proses implementasi merupakan tindakan individu dan unit pemerintahan untuk tujuan dalam keputusan kebijakan. Selanjutnya ada menurut Mazmanian dan Sabatier. Mereka mengemukakan bahwa implementasi adalah memahami apa yang sesungguhnya terjadi setelah suatu proses dinyatakan berlaku merupakan fokus implementasi kebijakan. Kemudian Joko Widodo menyatakan bahwa implementasi merupakan proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah ataupun swasta. Menurut Jonas, implementasi itu terbagi menjadi 3 kegiatan implementasi, yaitu ada organisasi, interpretasi, dan penerapan. Selanjutnya ada pengawasan. Secara terminologi, pengawasan berasal dari kata terminologi awas yang berarti penjagaan. Menurut George R. Terry, pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi, dan menerapkan tindakan korektif jika perlu memastikan sesuai dengan rencana. Selanjutnya menurut Mosan, ia berpendapat bahwa pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara de facto, sedangkan tujuan pengawasan hanya sebatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya ada menurut Syamsi mengatakan pengawasan secara umum diartikan sebagai aktivitas pokok dalam manajemen untuk mengusahakan sedemikian rupa agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana serta sesuai dengan hasil yang dikehendaki. Kemudian ada pengertian pengawasan menurut Manan. Bagian Manan memandang sebagai sebuah sekaligus hak sehingga lazim disebut sebagai fungsi kontrol atau pengendalian. Next slide. Selanjutnya ada pola pengawasan. Pada dasarnya, pengawasan berlangsung mengikuti pola sebagai berikut, yaitu menetapkan standar atas dasar kontrol, mengukur hasil pekerjaan secepatnya, membandingkan hasil pekerjaan dengan standar atau dasar yang telah ditentukan, menggandakan tindak koreksi, serta perlu adanya lingkup pengawasan DPD RI baik perencanaan pengendalian, pengorganisasian, pelaksanaan untuk mencapai koordinasi pengawasan legislatif dan jaminan kualitas pengawasan. DPD RI ada 4, yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan, fungsi perimbangan, dan fungsi anggaran. Namun materi yang kelompok kami sampaikan saat ini lebih spesifik membahas mengenai fungsi pengawasan antara DPD RI terhadap hubungan pusat dan daerah. Selanjutnya ada kewenangan DPD RI. Yang pertama yaitu ada pengajuan usul RUU ke DPRD. Pengajuan usul rancangan undang-undang mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta gabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Yang kedua ada pembahasan rancangan undang-undang. Pembahasan rancangan undang-undang ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Yang ketiga ada pertimbangan atas rancangan undang-undang dan pemilihan anggota BPK, pertimbangan atas rancangan undang-undang, anggaran pendapatan dan belanja negara, dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan dengan pajak, pendidikan dan agama, serta memberikan pertimbangan kepada DPR dalam memilih anggota DPK. Selanjutnya ada yang keempat yaitu pengawasan atas pelaksanaan undang-undang. Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang, pengawasan mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran, pendapatan, dan belanja negara,
pajak, pendidikan, agama, serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya yang kelima ada penyusunan proglenas atau menyusun program legislasi nasional yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Selanjutnya yang keenam ada pemantauan evaluasi Ranperda dipantau dan diawasi. Atau bisa disebut juga pemantauan dan evaluasi Rapenda dan Perda melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah. Terima kasih Saudari Widya Puspayanti yang telah menjelaskan kajian pustaka. Selanjutnya, analisis masalah dan pemecahan masalah yang akan dijelaskan oleh Saudari Irena Anggraini. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis masalah dari DPD. Nah, analisis masalah dari DPD ini dibagi menjadi dua. Itu slide-nya di next dulu. Nah, dibagi menjadi dua menurut hubungannya itu antara hubungan pemerintah pusat dan hubungan DPD dengan pemerintah daerah. Next slide. Pertama, kita akan menganalisis mengenai hubungan DPD RI dengan pusat. Analisis yang pertama yaitu tentang kewenangan yang terbatas, di mana kewenangan terbatas legislasi dan pengawasan itu sehingga masalah yang dihadapi daerah itu sulit diangkat dan diperjuangkan di tingkat nasional. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini, DPD itu memiliki kedudukan yang bisa dibilang tuh tidak jelas gitu, apalagi peraturan dalam Undang-Undang 1945 yang berkaitan dengan DPD itu tidak diatur secara komprehensif gitu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, di mana DPD itu sama sekali tidak memiliki kekuasaan apapun selain hanya memberikan perimbangan, usul ataupun saran kepada DPR sebagai lembaga yang memutuskan baik di bidang legislatif maupun di bidang pengawasan. Kemudian yang poin kedua yaitu tentang kewenangan kolegislator, di mana DPD hanya menunjang DPR dalam bidang legislasi. Di mana DPR ini memiliki kedudukan lebih tinggi dan kewenangan lebih besar daripada DPD. Nah, kolegislator atau peranan dalam legislatif ini pada kenyataannya kewenangan Dewan Perwakilan Daerah itu dalam bidang legislasi terbatas hanya dalam mengajukan dan membahas rancangan undang-undang saja di bidang-bidang tertentu yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian poin yang ketiga yaitu tentang terbatasnya fungsi pengawasan, di mana tidak bisa menjalankan fungsi pengawasan karena tidak memiliki hak angket, hak interpelasi, dan hak menyatakan pendapat bagi daerah. Kemudian yang keempat itu aksesoris demokrasi pusat, di mana kedudukan hasil pengawasan itu menjadi bahan pertimbangan bukan rekomendasi ke pusat, sehingga DPD itu menjadi kayak semacam aksesoris di parlemen pusat saja. Next. Nah, kemudian kita masuk ke dalam analisis hubungan DPD RI dengan daerah. Yang pertama yaitu belum adanya format kelembagaan, di mana belum memperbaiki format hubungan kelembagaan antara DPD dan pemerintah daerah dalam sistem NKRI. Jadi lebih kepada belum adanya kejelasan dalam membentuk format mekanisme hubungan antara DPD dan pemerintah daerah dalam perancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat daerah, pembentukan, pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Kemudian poin kedua yaitu belum adanya mekanisme hubungan, di mana belum membentuk format mekanisme hubungan antara DPD dan pemerintah daerah dalam perancangan undang-undang berkaitan dengan hubungan
pusat dan daerah. Kemudian yang ketiga, poin ketiga yaitu dualisme pengawasan daerah, di mana DPD dan pusat itu melakukan pengawasan atas rancangan perda dan perda telah menimbulkan dualisme pengarahan daerah, namun DPD itu tanpa kekuatan hukum. Maksudnya itu di mana evaluasi DPD itu tidak memiliki kekuatan memaksa gitu, sehingga dualisme itu tidak berpengaruh di dalam pemerintah daerah. Namun kehadiran pengawasan DPD tersebut berakibat pada perluasan lingkup rancangan perda yang dapat dievaluasi. Dan yang poin terakhir yaitu DPD tidak mewakili daerah. Ketua DPD Osman Sabata atau OSO sebagai Ketua Umum Partai Hanura mewakili Partai Hanura dan sejumlah anggota DPD masuk Partai Hanura. Jadi dalam salah satu artikel itu disebutkan bahwasannya menurut Siti Zuhro, seorang profesor riset dari LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, menilai dari sisi filosofi dasar pendirian itu tuh seharusnya mewakili daerah. Namun dalam perjalanannya turut diisi oleh mereka-mereka yang berkarir di partai politik. Akibatnya akan sulit bagaimana si seorang DPD ini untuk memperjuangkan aspirasi dari daerahnya. Kemudian kita masuk ke dalam pemecahan masalahnya. Cara atau pemecahan masalahnya, yaitu pemecahan masalah antara DPD dengan pusat dan DPD dengan daerah. Yang pertama tentang DPD dan pusat. Pemecahan masalah yang pertama yaitu dengan penguatan kewenangan DPD RI, di mana kewenangan DPD itu seharusnya tidak dibatasi di dalam legislasi dan pengawasan. Kemudian yang kedua yaitu DPD itu menjadi legislator pusat, di mana DPD itu memiliki kedudukan dan kewenangan yang setara dengan DPR. Yang ketiga yaitu peningkatan fungsi pengawasan, di mana si DPD ini harus mempunyai fungsi dan memiliki hak angket, hak interpelasi, dan hak menyatakan pendapat bagi daerah. Kemudian yang keempat yaitu adanya penerapan rekomendasi, di mana kedudukan hasil pengawasan itu menjadi bahan rekomendasi dan memiliki kekuatan hukum. Kemudian pemecahan masalah antara DPD dan daerah yang pertama yaitu pembentukan format kelembagaan, di mana kita harus memperbaiki format hubungan kelembagaan antara DPD, pemerintah daerah di dalam sistem NKRI. Yang kedua, adanya pembentukan mekanisme hubungan di mana DPD bisa menjalankan fungsi pengawasannya karena sudah memiliki hak angket, hak interpelasi, dan menyatakan pendapat bagi kepentingan daerah. Yang ketiga yaitu rekomendasi dengan kekuatan hukum, di mana rekomendasi ini akan mencapai kepastian hukum berdasarkan hasil pengawasan agar dapat lebih dievaluasi kembali. Dan yang keempat yaitu larangan DPD dari partai politik, di mana kedudukannya itu tidak boleh dari partai politik sehingga menjaga DPD sebagai representasi daerah. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Irena Anggraini. Bab 3, penutupan, yang akan dijelaskan oleh Saudari Nida Fadilasani. Kepada Saudari Nida Fadilasani, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Ya, di sini ada saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Fungsi dari DPRI yang mengacu pada ketentuan pasal 22D Undang-Undang 1945 disebut bahwasannya DPRI memiliki fungsi di bawah ini. Yang pertama, fungsi legislasi DPR RI. Yang kedua, fungsi pengawasan DPD RI. Yang ketiga, fungsi perimbangan DPD RI. Yang keempat, fungsi anggaran DPRI. Implementasi terkait mekanisme fungsi pengawasan maka dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, mekanisme penyerapan aspirasi. Yang kedua, mekanisme penyaluran aspirasi. Yang ketiga, mekanisme penyampaian hasil pengawasan. Ya, di sini DPD belum optimal dan berdasarkan dasar hukum yang terkuat dalam pengawasannya. Saran yang pertama, perlu adanya kebijakan untuk penguatan kewenangan dari DPD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan membentuk format mekanisme hubungan antara DPD dengan daerah dan pusat dalam menjalankan tugas pengawasannya. Yang kedua, perlu adanya kejelasan pengaturan untuk menjalankan fungsi pengawasan, terutama yang menyangkut pelaksanaan otonomi daerah dan pemerintah pusat yang mengikat secara hukum.
Yang ketiga, perlu adanya kejelasan dari segi kewenangan yang diperoleh DPD yang tidak membawa aspirasi daerah di DPRD tidak berjalan efektif karena sesuai kepentingan partai politik di DPRD, sehingga perlu dilakukan adalah menyejajarkan proses amandemen dalam hubungan DPRD dan DPD sebagai wadah pengawasan di lembaga legislatif yang selama ini terlihat begitu sentralistik di legislatif. Yang keempat, perlu menjajarkan melalui amandemen dalam hubungan DPRD dan DPD sebagai wadah check and balance antara DPRI mewakili kepentingan kebijakan nasional dan DPRI mewakili kepentingan kebijakan daerah. Yang kelima, perlu keberadaan DPD dibangun hubungan dengan Pemda, Undang-Undang 1945 maupun pemerintah pusat dan peraturan perundang-undang lainnya. DPRD sendiri yang lebih tingkat daerah untuk menyampaikan aspirasi pemerintah ke pemerintahan pusat, jembatan penghubung antara keduanya agar fungsinya artikulasi dan aspirasi berjalan secara baik dan berkesinambungan. Support system itu bisa berupa materi ataupun substansi. Terima kasih. Terima kasih Saudari Nida Fadila Sani yang telah menjelaskan bab 3 penutupan. Dengan demikian, DPD bisa kita ibaratkan seperti pohon bonsai. Pohon bonsai dibiarkan tumbuh tapi dikerdilkan. Pohon bonsai diberikan tempat tapi tempat yang kecil di sebuah pot. Dan pohon bonsai dibiarkan ada hanya untuk estetika interior ruangan. Itu dia.